سجدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العزيز العليم عدد كل حرف كتبه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat berkumpul berjamaah bersilaturahim di majelis yang mulia ini untuk kita bersama-sama melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu menuntut ilmu agama yang menjadi fardu ain kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, dan diberikan kepada kita sehat walafiat, serta diberikan hidayah dan taufik serta inayah dan istiqamah di dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa selalu tercurah terlimpah pada hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, kerabat, zuriat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini layaklah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga Jannatul Firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat majelis ilmu yang berbahagia rahimakumullah, menyambung kajian kita yaitu sampai kepada masalah sifat yang ke-13 lah, sama ialah tuan besar. Nah ini nang 14 lah, yang ke-12 besar. Ini adalah sifat yang ke-12 dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah wajib bersifat basar. Basar artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah taala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah taala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Nah ini bagiringan iman kita, bagiringan iman kita yang ada di hati kita masing-masing. Nah, orang yang imannya kuat tentu serasa di melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu yang disebut musyahadah. Dilihat itu yang dimaksud muraqabah. Nah jadi antara musyahadah lawan muraqabah, nah itu tentunya selalu menghiasi hari-hari orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang kuatlah. Nah, sehingga yakin Allah bersifat besar, wajib Allah bersifat besar, yakin. Nah, mustahil Allah bersifat buta. Nah, mustahil Allah buta. Nah, dalil sudah ada dalam Al-Quran, wallahu basirun bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat
dengan barang yang dibuat oleh kamu. Jadi apa aja yang kita gawe Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat. Nah ini yang dirasakan tak oleh orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala iman kuat, selalu serasa melihat Allah Ta'ala. Jadi kedua ini serasa melihat terus lawan Allah Ta'ala ayah pandak begawi nang kada baik, kaya pandak begawi nang kada bagus, seolah melihat Allah Ta'ala. Ini ngarannya musyahadah. Musyahadah kayak bahari lah kisahnya nih di awal-awal perjalanan Abah Guru sekumpul lagi halusan, lagi ikan anak, ada yang kawan sidit kita ke pasar aja. Lalu sidit ini ya mau lah istilahnya perjalanan nih. Ya biasa kan istilah kawan-kawan kawan-kawan. Anggapan kita orang awam biasa aja, tapi anggapan orang nang spesial tuh, itu dianggap sia-sia. Dianggap sia-sia, sehingga bisa artinya memberi bekas apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan. Walhasil ini zaman bahari lah, zaman guru lagi halus. Nah sampai bahari di pintu gerbang, ya bahari ada di parak pasar atau pintu gerbang. Kami waktu tahun 90-an itu masih ada pintu gerbang. Wah ini kan di babak orang sudah. Di muka pasar, di muka masjid Kota itu pasar itu, yang dulu taman, bahwa ini taman, kalau luas itu pasar dari baharinya pasar. Nah di situ ada pintu gerbangnya. Nah pintu gerbang pasar, bila turun ke pasar, bilanya masuk ke masjid kan, ke halaman masjid. Jadi kan tapi ada tapi luas bahari halaman masjid itu, kandang kawat beneran, ya pasar. Nah jadi guru ini sampai ke situ berjalan. Kawan-kawan tadi. Nah tiba-tiba datang jar guru Saman Mulia. Padahal guru Saman Mulia ini ada pernah ke pasar. Ini terkenal tuh di rumahnya ada pernah berjalan-jalan ke pasar, ada pernah. Jadi guru melihat, guru Saman lagi halus nih melihat. Nah melihat juga sidin tadi guru Saman tadi mata nang menjeling-jeling. Apa pada bulike lari pada biasanya bukan pada biasanya sini ada jadi sidin ke pasar. Berarti bulak sidin itu apa ya, menjagakan sidin ya Allah. Nah menjagakan sidin dari hal-hal yang sia-sia. Nah jadi orang bahari lah sudah kayak itu pendidikannya. Dan itu berkaitan dengan bab kita ini nah, seolah-olah melihat. Memang nyatanya melihat lawan bulak tadi, menyaksikan timbul ada. Jadi ini telah bulak tuh bakal mati ya Allah. Ada satu maksud ini dari pasar menjagakan guru sekumpul. Lagi halus supaya berbulik jangan perjalanan ke pasar tadi. Nah mulai itu ujar guru sekumpul ada bisa lagi ulut pacat benar bang takutan benar abang dia mata bilang menciling itu nah ini mengisyaratkan nanti ya kulit itu. Kenapa? Karena masa ini kan masa pendidikan orang halus tuh. Lagi halus tuh masa pendidikan, apa yang dilihatnya, itulah sudah. Ada di dalam hati ya, ada di dalam otaknya. Jadi ciri bakal menjadi orang besar kan?
ada sudah mulai lagi halus itulah. Ada sudah sama riwayatnya dalam kitab manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sama juga. Sama tuh riwayatnya kayak model guru itu juga riwayatnya. Coba guru ini berupa sosok guru zaman mulia datang ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nama Asidin kawan-kawan kawan yang lain banyak nih biasanya ada 4-5 anak-anak. Nah lalu kawan-kawan Asidin. Nah ada lurus ada suara timbul suara ya Abdul Qadir suara di sini kita mendengar. Yang lain ada mendengar kawanan Sidin halus ada mendengar Sidin lagi halus juga Sidin jadi mendengar takutan suara gaib ada. Nah menyambat ya Abdul Qadir kayak patir itu nah suara. Nah takutan Sidin buka Sidin jadi akan bermainan nih main apa kabar itulah muka anakan tipe kayak seorang baik main kalikir ya lah main lugu main kaliangan jadi kada jadi Sidin buka takutan naman karumah lalu takutan lawan kuitan lalu bayano mamagut bersibuk di asuhan kuitan mamagut kuitan yang mencium-cium lawan Syekh Abdul Qadir Jailani lagi halus apa buntung apa betul ulun mah takutan ulun tadi mendengar suara menyebut ngaran ulun ya Abdul Qadir ya. Nah bidang luar jaringnya sakacah kalinya ulun takutan suara apa itu orang apa juga. Nah itu sekalinya suara mungkin dari malaikat lah mengarang gaib menjagakan Syekh Abdul Qadir Jailani supaya jangan artinya berbimbang hatinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya jangan sibuk hatinya, supaya jangan tahawur hatinya. Nah kan menyiapkan permainan itu kan apa mainan ya Allah hatinya nih. Jadi ada Allah lagi hatinya. Nah sama lawan bisa kumpul tadi. Nah dirinya ke pasar. Jadi apa yang dilihat tadi pasar ngarannya. Nah jadi sehingga lupa hatinya lawan Allah Ta'ala. Nah jadi itulah keadaan orang wali selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itulah orang-orang besar. Anda yang akan lawan keadaan kita. Apalagi keadaan anak kita yang wayah ini lah. Kan makin maju kalau keadaan dunia nih. HP ya Allah. Kalau ini kan menyambut orang apa Allah juga HP ya. Itulah tantangan kita wayah ini. Tantangan kita wayah ini itu. Ini zaman bahaya inilah. Belum ada api, zaman berusaha kumpul makin zaman Syekh Abdul Qadir Jailani cuma mainan-mainan yang mungkin kita bakal khayal dan melupakan pada ingat lawan Allah Ta'ala. Jadi kayak itu orang-orang besar itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapat pendidikan pulang dari ibunya. Jadi orang bahar itu pulanglah alim pulang nih jadi artinya menguasai ilmu tauhid lalu dididik oleh artinya kedua orang tuanya kayak berguru kan. Nah itu mendidik kedua orang tuanya melajari masalah tauhid ninian juga ada salbiyah melajari masalah tauhid juga. Jadi kompak beritaan nih kompak beritaan nang kuitan melajari tauhid nang kuitan dibini melajari tauhid juga paham asidin. Taninian pulang melajari tauhid juga kayak apa hendak kadang darah daging mulai lebih halus lalu disuruh pulang dibawakan guru Hasan kesayangan karena supaya
mengajari Quran. Guru Hasan ini lawan guru. Lagi ini guru lagi harus belajar Al-Quran di rumah guru Hasan, ngarannya di Pasayangan. Jadi mulai karaton itu ada jalan ke Pasayangan. Nah, jadi setiap malam diberi sebutul minyak tanah. Kan itu kalau gue merewetnya. Nah, sebutul diberi minyak tanah karena baru alat tarangnya lampu palitaan aja. Nah, di sini ya guys, lampu palitaan. Jadi tiap kalian turun tuh minyak gas. Nah, jadi ini keberkahannya luar biasa lah. Padahal dia kehidupannya luar susahnya. Tapi, tak perhatikan aja. Kawa memberi, kawa artinya jaka ibarat itu membantu, bahagia. Nah, lawan guru Muhammad Hasan Pasayangan tadi. Nah, inilah keberkahan yang didapat akhirnya oleh guru kita sekumpul. Jadi abah guru sekumpul itu Abah Sidin kan ngarannya Syekh Abdul Ghani. Abdul Ghani ngarannya. Sudah haji, ya dihajiakan guru kan badal haji ya Allah. Nah, jadi haji. Kalau haji disebut haji sudah karena badal haji sudah dikerjakan sudah. Kalau disebut Syekh juga. Kalau disebut Al-Arif Billah juga. Jadi ternyata Sidin itu orang yang Al-Arif Billah, orang yang kenal lawan Allah, tapi mastur, kadang ngajar. Nah, kadang ngajar orang, kadang membuka majlis, berusaha cuma mendidik anak Sidin. Nah, sehingga anak Sidin ini menjadi yakni guru kita sekumpul tadi. Nah, anak Sidin ini luar biasa. Nah, jadi kita ini melihat riwayat-riwayat kayak ini asal apa kita jauh lawan orang-orang bahari itu di dalam mendidik anak. Jadi sehingga itulah sudah kehendak Allah SWT, takdir Allah, semuanya berjalan, artinya lancar, semuanya berjalan aman. Namun kalau kita melihat tuh nyaman aja perjalanan, tapi si Dinong merasakan kayak apa luar biasa. Masih waktu itu dia masih makan kalau kan sebungkus saja, bisukan kalau sebungkus saja. Dibagi orang berempat. Abah Sidin dan Mama Sidin, kedua Sidin on adik Sidin. Nah, kedua berempat jadinya 4 bungkus, bayangkan dibagi orang berempat. Maka ini kan sekali itu aja ada dalam waktu 10 tahun. Ayo tahanlah, ini waktunya ini undang kita kan kalau biasanya Pak sehari kan Bapak. Ini lawas ya tuh hinip gerutuk orang nggak tahu. Orang sebelah nggak tahu. Ini daripada orang pola kuatnya hati itu berpegang teguh dengan Allah Ta'ala atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mun kita ini tingkat senang makan ada uyah aja gitu, makan uyah aja gitu, tahuan sangabuan dah. Tahuan sangabuan ya berkisah. Depan dulu kita ya ilmunya kan ada cuma ada mendalami, ada merasakan. Jadi kita nih ya serba kekurangan tadi. Mudah-mudahan hati dia disukakan lawan orang wali-wali gitu aja. Jadi tariqatuna tariqatul mahabbah, jalan kita disukai anak selamat,
yaitu jalannya kita cinta aja kepada orang-orang wali seperti guru sakumpul segitu wali. Nah cinta kita, cinta tuh ketujuh, nah ketujuh sayang. Nah lalu kita berusaha sedikit demi sedikit ya hendak menuruti. Nah, kemudian kita berusaha pulang apa-apa peninggalan sidin daripada amalan-amalan wirid-wirid. Nah mudahan kita kalau mengamalkan terutama yang kita amalkan ini nah kayak salawat dalail ya Allah. Nah alhamdulillah kita kalau mengamalkan dalail dan setiap Senin dan maulid nang semuanya karena satu guru itu karena membawa kita kepada Rasulullah. Insya Allah kita sampai insya Allah kita lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru yang membawa kita nih. Nah lawan Nabi Muhammad sampai. Nah berkat Nabi kita pulang sampai juga kita kena lawan Allah Taala. Sudah sampai ke Allah Ta'ala nih, kenapa ada lagi? Allah Ta'ala meridhai, Allah Ta'ala merahmati. Nah insya Allah selamat kita. Tempatnya dua ya Allah akhirnya nih surga lawan neraka. Nah mun Allah Ta'ala meridhai, Allah Ta'ala merahmati, niscaya dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Cuma akhlak kita waktu kita beramal nih kita jangan mounting surga kada lah jangan kita mounting surga kemudian takutan neraka kada juga nang kita unting ini Allah Ta'ala gitu ya nang kita takutan ini Allah Ta'ala jadi takutan kita Allah Ta'ala takutan kalau kada ikhlas takutan kalau kita salah ada jujur dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala maka banyak salah kita nih banyak salah yakin banyak salah kita cuma harapan hati mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala jadi yakin kita besar Allah Ta'ala wajib bersifat besar melihat mustahil buta. Jadi kita nih dilihat terus oleh Allah Ta'ala siang malam. Nah sebutin ini aja nah yakin kita lah dalami itu nah kita nih bilang apa yuk patut didasari Allah Ta'ala karena istilahnya perbuatan kita banyak yang kada baik apalagi sampai ke dalam hati Allah Ta'ala kalau melihat nah hati kita ternyata pulang banyak juga sifat-sifat jelek ada kaina takabur ada kaina hasad iri dengki ada kaina di hati ini ria ada kaina di hati ini pulang suuzon jahat sangka ada lagi di hati ini pulang hati dendam macam-macam yang ada baiknya ya Allah ini pun dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena penglihatan Allah Ta'ala itu berbeda dengan penglihatan makhluk Allah Ta'ala itu melihat tiap-tiap sesuatu jangan artinya sesuatu itu nang kada nampak nang kada nampak pun dilihat. Nah makanya Allah Ta'ala melihat samud berjalan di waktu malam gelap gulita berjalannya pulang di batu nang hilang pulang maka melihat Allah Ta'ala artinya daripada tajamnya penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kita kan tulisan mata ini nah bisa dilihat baru mencari kacamata hata. Coba kita ini melihatnya itu ada keterbatasan mata kayaknya bisa berpenyakit ada diserang penyakit macam-macam nama ulah rabun mata
Allah Ta'ala ada kayak itu. Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Nah, jadi sifat dua ini saling berkaitan kan. Nah, mukhalafah lil hawadis sifat mukhalafah. Mukhalafah lil hawadis. Nah, maka empat ya Allah. Nah, Allah Ta'ala itu bersalahan dengan segala yang baharu. Yang baharu itu jadi kita yang baru. Makanya ya kita nih. Nah, jadi kalau kita melihatnya dengan mata, Allah Ta'ala ada dengan mata. Nah, dengan apa cara? Iya, itulah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu wujud, Tuhan itu ada. Wajib kita mengimani. Nah, Allah itu bukan cahaya dan bukan seperti cahaya. Kalau cahaya atau seperti cahaya itu berbentuk orangnya. Hanya Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi kala diumpamakan dengan sesuatu. Nah, anak melihat Allah lah. Nah, kayaknya berita dalam surga. Itu Adam, Nabi memadahkan ini. Harinya hari Jumat nih, Jumat rasanya dalam riwayat. Nah, kayaknya naikkan, kayaknya spesial tempat di atas surga yang ke-8. Ini surga itu kan ke-8 sudah ada lagi tempat yang di atas. Nah, ini tempat yang VIP-nya sama sekali ini. Yang spesial melihat kena akan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tetap Allah Ta'ala dalam keadaan laisa kamitslihi syai'un. Jadi di tempat itu kitanya beritaan orang-orang yang beriman yang dapat rahmat Allah Ta'ala yang berada di situ. Kalau Allah Ta'alanya kalau berada di situ, karena salah tolong memaham lah. Berarti Allah Ta'ala ada di tempat itu aja, di surga situ aja ada. Allah Ta'ala tidak bertempat. Nah, maksudnya melihat Allah Ta'ala itu karena Allah Ta'ala bertajalli. Nah, dikehendaki oleh Allah Ta'ala bertajalli Tuhan di situ. Melihat dia. Nah, di sini kita nang kalah nikmat-nikmat surga itu. Kalah nikmat surga bakal lakian. Misalnya yang dikatujinya bidadari. Nah, karena bidadari itu bersih di situ. Selamat dari celak, ada celahnya bidadari. Nah, menurut kita kan ada celahnya ya Allah. Ada celahnya. Menurut kita manusia nih ada celahnya. Ayo nang selangkar-langkar ya bibidian ya Allah. Nah, ada di dunia nih pasti ada celahnya. Nah, pasti ada aibnya. Ayo langkar bukan pasti ada celahnya, ada kekurangannya ada. Kalaunya bidadari, nah itu ada celahnya semasa kali. Tapi kayaknya bidadari itu dia bisa kalah juga lawan. Nah, bibinian umat Nabi Muhammad ini yang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan pian-pian beritaan masuk surga. Nah, masuk surga beritaan kita. Masuk surga beritaan kita berkat. Artinya mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai para wali-wali. Mudah-mudahan para wali-wali, nah guru kita membawa ke Rasulullah membawa kita ke Allah Ta'ala. Jadi melihat surga, nah di situ tuh nyamannya luar biasa. Kalah nikmat surga tadi. Jika misalnya paling nyaman di surga tuh buah-buahannya kalah juga. Paling nyaman misalnya kasurnya, tilamnya, bantalnya kalah juga. Paling nyaman minumannya kalah juga dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai gambaran orang di dunia nang seolah-olah melihat Allah Ta'ala tadi, musyahadah tadi. Nah, berarti nyaman hatinya, nyaman pikirannya.
Jadi di dunia ini bila orang sudah mendapat ma'rifat, mencapai ma'rifat berarti mendapat surga sudah. Itulah yang disebut surga dunia. Siapa itu yang dapat itu? Wali-wali. Nabi sudahnya. Nabi Rasul itu sudahnya kan. Yang di bawahnya wali-wali. Jadi wali-wali itu belum lagi mati, belum lagi di akhirat, masih di dunia sudah mendapat surga sudah. Mati, itu surga, masuk surga yang sebenarnya ini. Ini kan surga di dunia nih, yaitu ma'rifat. Ma'rifat itu surga di dunia. Namun orang mengkawin ini malam pertama aja saya surga dunia tentu orang ini mengarahnya. Nah sebenarnya itu ya ma'rifat ini. Ma'rifat ini. Karena kenikmatan di dunia itu semua lahir. Sedangkan kenikmatan ma'rifat ini sifatnya nggak bisa berakhir. Ini rame terus. Anjur, walaupun kita ini cuma mengisahkan aja. Tapi mulanglah, berharap mudahan dapat. Karena mengiak dapat dari Allah Ta'ala lewat nyamannya itu Pak. Jalannya iya ada lain, jalannya takwa Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada kalau kita dekat ya Allah Ta'ala, kadang melewat guru yang membimbing, guru pulang membawa kepada Rasulullah. Rasulullah karena membawa kita kepada Allah. Jadi itu susunannya nih. Susunannya. Makanya kita perlu belajar. Kayak ini nih. Ini kan nama ngarang Habib. Kemudian nama ijazahkan lawan kita guru bersekumpul. Kemudian bersekumpul pulang melajari lawan kita. Jadi kita ini kisahnya maulang-ulang sebenarnya. Maulang-ulang atau mamutalahi supaya ingat. Supaya ingat. Jadi dapat dipahami lah musyahadah itu seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Nang kabawah dari musyahadah muraqabah ini seolah-olah dilihat oleh Allah. Jadi kesalahannya di mana Allah Ta'ala mengatakan hendak dimusyahadah atau di muraqabah. Itu terserah Allah Ta'ala aja. Terserah Allah Ta'ala aja. Ada kita ini jauh benar makam dua nih musyahadah muraqabah jauh benar. Ada coba dahulu malam-malam ini luar biasa sudah was-wasnya hendak bangun duduk sadisap-disap sudah awak asal ada dihiga. Coba bawa was-was supaya jangan sampai artinya pagawi ibadah. Padahal di rumah seorang juga. Ini kan yang di rumah orang, tapi di rumah seorang juga. Ini seorang yang hendak beribadat. Arti malam yang mulai. Asa disap-disap, awak bulu tundun, asal ada. Jadi berarti kan kita asa melihat asa dengan maitihi berarti lain Allah Ta'ala. Makhluk baik ya Allah asa takutan. Asa takutannya kemana? Takutannya ternyata ya asa hantu ya Allah. Makhluk halus terbunyi awak jauh lalu kita lawan makam musyahadah muraqabah. Kadang kita asa melihat Tuhan, asa dilihat Tuhan.
Jadi ada betakon lah apa yang gurunya hendak bangun sembahyang hajat tu je asa disep-disep je kayak begitu je. Jadi jangan menjawabkan itu karena was-was memang kalau ini jawabannya ada was-was kan artinya supaya ada dia terjadi ikannya juga masih ini nah seorang awas ini tentu melewati awang ya Allah melewati awang nak belajar ke sini nih iya kan juga mengkali dilawan ada jadi ada sampaikan ke sini belajar ada sampaikan ke sini belajar jadi itu was-was sebenarnya jadi ternyata arah pemikiran kita juga kita lupa lawan Allah Ta'ala tapi nang masuk ingatan nang lain jadi di situ ada kata-kata mujahadah lawan Allah berarti dasar ada perlawanan berarti lah di dalam jiwa kita nih pilihnya kita kadang melawan dapatnya oleh apa tadi was-was tadi jadi apa aja kan artinya karena yang hendak beribadah tengah malam aja atau hendak belajar kalau guru artinya seorangan di malam hari nih di awal-awal dilalui itu kan ibadat juga tapi asa dilihat asa takutan asa mendisap bulu tunduk nilainya kalah bisa kada terjadi itu ya ada sampai kau guru karena guru yang belajar ada masalah itu aja masalah seluruh ibadat bersedekah masalah itu ya Allah bersedekah pulang halangannya bisikatnya maikir saya nggak duit pulang mencari awak mencari padahal kalau ingin melawan pulang pilihnya disedekahkan bertambah pilihnya disedekahkan memancing rezeki datang pulang pokoknya ibadah seluruh ibadah itu pasti ada rintangannya baik ibadah yang wajib dan ada rintangannya ataupun ibadah yang sunat sama sesuai artinya nilai-nilai ibadah itu jadi di sini berarti benar-benar kita lah harus memantapkan keimanan kita jadi mengenai masalah bab ini yang besar Allah Ta'ala itu kita yakini sidi melihat dalam kita mustahil buta dalilnya Allah basirun bima ta'malun Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu jadi tahu Tuhan apa aja yang kita gawi Tuhan tahu dalam Quran itu banyak ayalah dalilnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah sekadar zarrah kebaikan kita gawe Tuhan melihat sekadar zarrah pulang kejahatan yang kita gawe Tuhan pun melihat maka melihat di sini bilanya khairan baik pasti ibadah surah Allah Ta'ala dengan pahala dan rahmatnya tapi bilanya syarran ini menyebabkan Tuhan murka lalu ditimpakan Tuhan azab lawan siksa itu Quran pulang di ayat lain menjelaskan jadi kita pintangan ini aja adalah pintangan di sifat besar nih banyak benar kita gawian-gawian kita ini kemaafan Allah Ta'ala aja lagi maka Allah Ta'ala ini bisa pemaafkan cuma kita itu lagi banyak kita minta maaf nih maaf karena menggawi pulang jangannya makhluk bisa menyatu lah jangannya makhluk nih mau apa juga makhluk kalau ikan harus masih ya makhluk tapi Allah Ta'ala ada kaitan
Allah Ta'ala kadang itu paling Allah Ta'ala apa ya boleh apa ya rasa anu lah kalau biasanya juga ibarat rasa apa tuh rasa gili anu apa rasa lucu rasa lucu pada busannya Allah Ta'ala memberikan kemaafan tapi kadang kitanya ini nang kulir minta maaf kulir bertaubat atau taubat kita ada sebenar-benar taubat. Nah mudah-mudahan lah kita diberi oleh Allah Ta'ala taubat. Ada kalau dua semalam bisa ingat lagi Allahumma inni as'aluka taubatan li'atuba biha ilaihi ya banyak karena dicatat tapi dianggap hilang dianggap lagi jadi mungkawato ya jadi amalan Allahumma inni as'aluka taubatan li'atuba biha ilaik. Nah itu doa nang kahaya kita ini yang patut membaca itu Pak. Kita ini banyak benar dosa. Jadi ya Allah kalau mau minta taubat lawan pian dengan taubat nang pian dari itu niscaya ulun bisa dikatakan termasuk orang yang bertaubat caranya. Nah, ini dengan cara Tuhan adalah dengan cara Tuhan yang memberi. Tuhan Maha tahu. Nah, ujur Tuhan orang tua asalnya sugih, misalnya nih lalu dimiskinkan oleh Tuhan. Nah, dengan cara itu Tuhan mau tahu. Karena apa? Karena ini lagi sugih, lagi berduit. Nah, ia mungkin bisa menghina orang, ia mungkin bisa artinya bermaksiat dengan kesugihannya itu. Ia bakhil. Nah, Tuhan lebih tahu. Mau ditatapakan ya Tuhan, disugihakan terus nih. Nah, ini bang, lalu dirubah. Susah. Kebakaran. Macam-macam aja penyakitan. Nah, sehingga datang lawan Tuhan. Hanya ya Allah. Hanya ya Allah kan. Nanti banyak mengalami manusia kan. Artinya Tuhan memberikan taubat dengan cara Tuhan sendiri. Jadi kita kehidupan ini kata Allah kita berkehendak ya Allah sugihakan menjadi kebaikan orang sugih bagi kita. Kata Allah kita yang penting kita laksanakan perintah Allah Ta'ala jauhkan larangan Allah. Takdir Allah cobain berlaku lawan kita. Ya Tuhan patut orang mereka sugihakan sugih ada sarana ngalih-ngalih. Ya Allah. Nah jadi amalan besar maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tiada membuat maksiat. Jadi ini kesudahan ilmu yakin terhadap Allah Ta'ala bersifat besarnya. Nah orang itu saat yakinnya lah bila yakinnya sempurna insya Allah tiada membuat maksiat sama sekali. Karena seolah tadi melihat Tuhan dan dilihat. Jauh benar makamnya kita nih awam benar kita. Sobat Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Maka wah inilah kan luar biasa ilmu sifat 20 mengkarangan Habib Usman nih. Maka orang lain ini menyambat macam-macam dengan Habib Usman lah. Nah dipadahkan Habib Usman ini orang yang berkhianat lawan negara. Jadi
sebab si Dinko kan bahari jadi mufti. Jadi mufti itu di zaman Belanda, jadi akrab orang Belanda nih. Nah, wah ini si Dinko disalahkan orang, dipadahkan orang antek-antek Belanda, anak buah Belanda. Padahal si Dinko ini lah memakai taktik, memakai di ruang ini strategi. Nah, bila Sidin sebagai mufti baru misalnya memfatwakan, masyarakat, rakyat, ayo kita lawan Belanda. Bah, apa ada senjata nang berguruncing, sedangkan Belanda kuat-kuatnya waktu itu habis dihabisinya oleh Belanda. Nah, ulama-ulamanya dibunuh ya oleh Belanda. Tokoh-tokoh habis semuanya. Jadi Utsman ini mempertahankan keamanan rela Sidin itu. Artinya nama baik. Nah, nama baik Sidin rela ya kayak ibarat putar coreng. Nah, jadi kenyataannya besar kayak itu, wah inilah nama baik Sidin tercoreng, dituduh Sidin itu pengkhianat bangsa. Orang yang ada tahu sejarah tadinya. Nah, nang timbul akhir-akhir ini nang timbul seiring nasabnya, nasab para habaib nang dinafiakan orang. Jadi seiring itu timbulnya oleh ini, timbulnya jihad sangka lawan Habib Utsman nih. Padahal nah lihat ilmu Sidin ini nah, ini kan luar biasa manfaatnya nih Sidin nama ngarang nah. Ilmu kitab sifat wuduh Sidin nama ngarang. Khususnya yang kita pelajari ini guru sekumpul pelajaran ini juga, guru saman mulia ia juga lagi sebelum guru sekumpul meneruskan sampai ke kita ini. Nah ini karangan Habib Utsman Batawi nang Sidin jadi mufti waktu pemerintahan kolonial Belanda. Jadi kisahnya ini bakalan Belanda kisahnya nih. Nah oleh orang-orang baik ini dipadahkan macam-macam. Karena Sidin Habib kan seiring pulang gaya ini pas orang menafikan juriat Rasulullah, bahwasanya Habib itu putus dirinya dari juriat Rasulullah, ada tersambung dirinya. Ujar orang-orang wah ini nih, nang kelompok itu aja juga kan kelompok nang yang alih-alih lah. Kelompok nang apa ngarannya nang rusak kayak itu imannya, rusak ilmunya, rusak hatinya karena dendam, mungkin karena hasud. Jadi berawal dari situ juga lah, berawal dari dendam, hasud apa sebagainya, sehingga nang bakasnya dilihat benar itu dipadahkannya salah. Jadi ini bahayanya. Jadi orang yang bersifat di hatinya itu ada dendam, ada hasud, walaupun benar di dalam hati nuraninya, di dalam hati kecilnya itulah padahal mungkin mengatakan benar ya, tapi muntungnya jelas berubah. Bisa menghina, bisa menyambar, macam-macamnya. Itu karena dukungan dari hasud dan dendam tadi. Ini jahatnya lah, jahatnya hasud lawan hiket dendam. Jadi kada sesuai kenyataan. Padahal bujur, tapi dipadahkannya salah. Kayak juriat lagi tuh, mungkin aja hatinya paling terdalam membenarkan sebenarnya, tapi nangaran iri dengki lawan dendam, buktinya iri dengki lawan dendam, ini bebawaan. Bebawaan lawan orangnya, manusia, kalau saya tahu umat manusia, Habib tuh sekalinya lain juriat Nabi nya putus. Kan bebawaan.
dendam karena tuh ya kayak untuknya pribadi aja lah. Artinya ini seorang yang salah, ini pulang menyalahkan kanang lainnya pula, menyesatkan kanang lainnya. Ya hanya pribadinya jenang sesat, tapi menyesatkan pulang ke orang lain. Jadi ini ya sudah kita nih di zaman yang sampai itu daripada kan oleh guru sekumpul bahari ini zaman fitnah kayaknya Yesidin di akhir zaman tuh fitnah menyeraput. Ya ini nah kan ternyata kita ditakdirkan oleh Allah hidup lah. Mengalaminya ya kita. Jadi guru sekumpul pulang bahari banyak-banyak Yesidin kayaknya di akhir zaman lah Yesidin banyak berdoa selamat. Berdoa selamat. Ya ini sekalinya. Jadi kita banyak doa tuh doa selamat Allahumma ktubis salamata wal afiyata. Tuhan doa selamat tuh banyak ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid apa bentuknya doa-doa tuh banyak itu aja kita. Banyak doa selamat. Terserah kayaknya hendak membawa deh, membawa selamatan lah. Itu bagus juga kan. Kita berselamatan kan bagus juga. Niat berdoa selamat lawan berselamatan. Itu jaga ibarat satu itu bimakna wahid saja. Berdoa selamat artinya doanya kita baca doa selamat berselamatan ya makanan. Cuma di dalam berselamatan itu yang dibaca doa selamat. Jadi itu jaga ibarat tuh apa jurang tuh satu aja satu paket saja itu bila nyebut doa selamat kan untuk sembahyang ya Allah berdoa kita doanya doa selamat. Kemudian akan datang kalamun. Sampai di situ aja dahulu. Kalamun, sifat kalam ini sifat yang ke-13 lah. Sifat kalam ini yang ke-13. Sampai di situ aja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, amal ibadah yang diterima serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat wa ala hadhihi niyat ila huburatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.